Kenapa justru di tempat-tempat yang dikatakan negara maju, canggih dan seterusnya, kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang sedikit-sedikit bunuh diri? Ya. Itu karena jauh dari Tuhan. Ya. Jadi begitu terantuk masalah yang berat, udah jalan keluarnya adalah mengakhiri hidup gitu. Padahal itu bukan penyelesaian sebenarnya. Itu justru musibah. Ya, karena kita meyakini bahwa setelah kehidupan ini di dunia ini ada kehidupan yang lebih abadi gitu. Ya, lebih kekal dan jauh lebih panjang begitu, ya. Nah, disinilah kenapa jamaah sekalian rahimakumullah, ada orang yang secara, kalau kita lihat secara kasat mata ya, kaya, berkecukupan, populer, ya, tapi selalu gelisah gitu ya, ya, yang kita semuanya kenal Michael Jackson, ya kan, raja pop dunia, ya. Ini kan orang ini sangat terkenal, ya, kaya, ya, di mana-mana banyak fansnya, ya. Tapi kan kita lihat bagaimana akhir hidupnya, ya. Orang ini nggak bisa tidur kalau nggak minum obat penenang gitu ya, obat tidur, ya. Yang akhirnya dia karena sudah ketergantungan, dia harus minum itu terus, konsumsi itu terus, akhirnya overdosis kan begitu ya. Ya. Apa yang membuatnya seperti itu? Ya. Kalau kita menganalisanya, salah satunya karena tidak dekat dengan Tuhan gitu ya. Sandarannya itu rapuh gitu. Ya. Sandarannya rapuh. Sementara kita bersyukur ini sebagai mukmin, orang beriman, sandaran kita kan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa kita lari kepada Allah. Gitu ya. Allah sumber kekuatan, Allah yang memberikan kepada kita bimbingan dan seterusnya. Kalau kita bersandar kepada Allah, insyaallah, innal ladzina qalu rabbunallah fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia konsisten di atas ucapannya itu. Dia bersandar sepenuhnya kepada Allah, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Kemudian dia jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandarannya, maka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada duka cita. Ya. Karena sandarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah yang sudah membackingi kita, siapa yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya. Nah, disinilah pentingnya jamaah sekalian ikhwati fillah, kita mengilmui yang namanya ilmu tazkiyatun nufus ini. Ilmu pensucian jiwa, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, urgensinya kenapa? Jiwa ini lebih penting dibanding fisik. Hati lebih penting dibanding fisik. Ya, itu sudah jelas dalam penjelasan dalam sabda Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ya. Ketahuilah bahwa dalam jiwa, dalam diri ini, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Dia rusak, rusaklah seluruh tubuh itu. Itulah hati. Ya. Maka hati itu adalah komandan. Ya. Hati itu adalah imam. Ya. Yang mengarahkan kehidupan kita ini. Ya. Kalau hati itu beres, maka yang lainnya itu mengikut. Tapi sebaliknya kalau dia rusak, rusak semuanya. Ya. Makanya para ulama mengatakan Allah fis sarair fa innahu la yasluhu ma'a fasadiha amalun zahir. Ya. Jagalah hatimu, ya. Perhatikan hatimu, ya. Demi Allah, perhatikan hatimu. Kenapa? Karena kalau hati itu rusak, amal apapun yang dibangun di atasnya juga akan rusak. Ya. Jadi kalau fondasinya rusak, ya segala-gala yang di atas fondasi itu akan rusak. Dan hati itu adalah fondasi. Ya. Secara tabiatnya memang dia tidak nampak. Ya.
Pondasi itu kan tidak nampak dia. Kalau sebuah bangunan tidak pernah itu pondasi itu kelihatan, ya. Tapi dia sangat menentukan kokoh tidaknya bangunan itu, ya. Nah, maka jamaah sekalian rahimakumullah, disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu ini, ilmu tazkiyatun nufus, ya, ilmu pensucian hati yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Babnya banyak, ya. Babnya banyak ini, ilmu tazkiyatun nufus. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil sedikit dari itu, ya. Yang bisa menjadi bekal kita ke depan insyaallah. Nah, ada seorang ulama, ya, namanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Ibnu Qayyim ini mengarang kitab namanya Madarijus Salikin, ya, jalan mendaki menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kitab yang paling terkenal dari Tazkiyatun Nufus itu adalah Ihya Ulumuddin, ya, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya. Nah, Ihya Ulumuddin ini kalau aslinya itu kan dia hampir 10 jilid kalau tidak salah, ya. Dan satu jilid itu 500 halaman, sekitar seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, karena dirasa ini buku ini terlalu panjang, itu diikhtisar, ya, diringkas oleh dua generasi setelahnya, dinamai dengan Minhajul Qasidin, ya. Manhaj jalan menuju Allah, ya. Nah, setelah diringkas itu, ada lagi ulama setelahnya itu yang meringkas lagi buku ini, ya. Dia ringkas lagi, dia padatkan lagi, diambil yang sari-sarinya saja, pokok-pokoknya saja, ya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian beliau namakan kitab itu Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, ringkasan Minhajul Qasidin. Inilah kitabnya ini. Jadi ini saripati dari kitab Ihya Ulumuddin, ya. Insyaallah kita akan sedikit kaji bagian-bagian tertentu dari kitab ini untuk insyaallah menjadi panduan kita dalam mensucikan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memilihkan buat kita semua di sini satu bab, ya. Namanya jadi beliau membagi buku ini, Imam Al-Ghazali itu membagi buku ini, ada namanya Rubu'u Al-Munziyat, Rubu'ul Ibadat, ya. Ya, kemudian Rubu'u Al-Muhlikat, ya. Bagian yang menjadi faktor penyelamat apa saja. Bagian tentang masalah-masalah ibadah beliau juga bahas, ya. Bukan masalah fikihnya yang dia bahas, tapi masalah ruh ibadah itu, ya. Ya, karena waktu kita terbatas, saya memilih satu tema, yaitu tema tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan kita menuju Allah itu sama seperti kalau kita bepergian, kita punya tujuan, ya. Ya. Kita ini semuanya musafir kepada Allah, ya. Dalam kehidupan ini, paradigma kita dalam memahami kehidupan bahwa kita ini musafir, ya. Musafir kemana? Musafir kepada Allah, ya. Musafir ke kampung akhirat. Di sana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau kita menganalogikan musafir kita ini, safar kita ini, perjalanan kita ini dengan perjalanan dunia, ya. Kalau kita mau musafir, umpamanya kita tinggal di Sydney, ya. Mau musafir ke mana, ya, yang agak jauh dari sini? Canberra. Ya, Canberra, ya. Untuk beberapa hari, ya. Banyak 1 minggu lah gitu, ya. Dari sini kita mau ke Canberra. Tentu kita siapkan apa? Siapkan bekal dalam perjalanan, ya. Ya. Apa yang kita butuhkan di jalan itu kita siapkan supaya bisa sampai dengan selamat di sana, ya.
Kalau perjalanan darat ya begitu ya, kendaraan segala macam dipersiapkan. Nah, dalam perjalanan itu kan pasti kita singgah-singgah ya, singgah isi bensin, isi bahan bakar, singgah makan ya, singgah istirahat, begitu ya. Begitu. Supaya kita bisa sampai tempat tujuan dengan selamat gitu ya. Nah, musafir, perjalanan kita menuju Allah juga begitu. Ada terminal-terminalnya. Ya. Ada terminal-terminalnya. Ya. Supaya kita bisa sampai dengan selamat, dengan baik, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma perbedaan antara perjalanan dunia, perjalanan fisik itu yang contoh yang saya sebutkan tadi dengan perjalanan menuju Allah, itu perbedaannya adalah bahwa persinggahan-persinggahan kita itu ya, kata para ulama itu, persinggahan-persinggahannya itu ketika kita singgah, bukan setelah kita singgah itu kita tinggalkan itu ya. Kalau perjalanan dunia kan kita singgah di pom bensin, isi bahan bakar, kita tinggalkan setelah itu ya. Kita singgah makan, setelah itu kita tinggalkan warung itu ya. Ya. Tapi kalau perjalanan menuju Allah itu terminalnya diantaranya ini taubat, terminal taubat. Ya. Jadi terminal ini kita singgah di situ, kita mengambil bekal itu, kita singgah di situ, kita tidak tinggalkan setelah itu, dia membersamai kita terus. Ya. Kita singgah di terminal taubat, kita lanjutkan perjalanan, ini terminal taubat ini membersamai kita terus. Ya. Kita singgah di terminal tawakal ini juga membersamai kita terus. Ya, jadi banyak terminalnya, ada terminal taubat, ada terminal tawakal, ada terminal sabar, ya, ada terminal khauf, takut kepada Allah, ada terminal raja, mengharap kepada Allah. Ini semuanya terminalnya. Ya. Persinggahan-persinggahannya. Ya. Tapi begitu kita singgah di situ, kita diajarkan untuk ini, terminal ini, bekal ini kita bawa terus sepanjang perjalanan kita. Ya. Ya. Nah, yang inilah yang diantaranya adalah taubat, terminal taubat yang akan kita jadikan kajian berseri, insyaallah. Ya. Kitabut Taubah wa dzikru syurutiha wa arkanuha wa ma yata'allaqu bidzalik, ya. Bab penjelasan tentang taubat, ya. Kemudian syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya dan apa yang berkaitan dengannya. Ya. Nah. Saya bacakan juga teks Arabnya supaya juga telinga kita agak bisa akrab juga dengan istilah-istilah Arab. Ya. I'lam anna dzunub hijabun 'anil mahbub, ya. Ketahuilah bahwa dosa itu menjadi penghalang manusia dari kekasihnya. Siapa kekasih kita yang sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak dosa, semakin terhijab kita dari Allah. Semakin menumpuk dosa, semakin tebal hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tabiat dosa seperti itu. Di antara bahayanya bahwa dosa itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini walinsirafu amma yub'idu anil mahbub wajib, dan menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, dari kekasih kita, itu hukumnya wajib. Ya. Jadi apa-apa saja yang membuat kita jauh dari Allah, kita terhalang dari Allah, terhijab dari Allah, itu harus dihindari. Ya. Dan hal yang utama yang membuat kita semakin jauh dari Allah adalah kalau kita larut dalam dosa-dosa. Ya. Larut dalam dosa. Semakin banyak dosa, semakin terulang itu dosa, semakin menumpuk itu dosa, semakin tebal penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat dari dosa itu implikasinya banyak. Ya. Ya. Apalah artinya kehidupan kita ini ketika kita sudah semakin jauh dari Allah? Ya. Semakin jauh dari rahmat Allah. Enggak ada artinya kehidupan ini kalau kita jauh dari Tuhan. Ya. Dalam paradigma kita sebagai seorang muslim itu, seluruh apa yang kita miliki tanpa rahmat dari Allah, tanpa keberkahan dari Allah, semuanya dikali nol. Tidak bernilai. Ya, tidak bernilai. Karena
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai kita dari aspek materi. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak menilai Anda dari tampilan-tampilan luar Anda. Ya. Ya. Ganteng, cantik, jelek, kaya, miskin, ya, bangsawan bukan bangsawan, ya, ningrat bukan ningrat, itu bukan tempat Allah menilai kita. Itu tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi kalau ada orang berbangga dengan itu, salah dia. Karena Tuhan tidak menilai kita dari situ. Ya. Karena itu semuanya given, ya. Ya. Ya, Allah tidak menilai kita dari situ, ya. Bukan itu tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala pada diri hamba-hambanya. Sehingga tidak ada alasan, ya. Sangat salah kalau orang itu akhirnya mengukur segala sesuatu dari aspek-aspek yang sifatnya itu. Karena Allah tidak melirik itu. Ya, yang Allah lirik, yang Allah nilai adalah apa yang ada dalam hatimu dan bagaimana amalmu. Ya. Nah, permukaan hati itu sehat tidaknya dia dipengaruhi oleh banyak tidaknya dosa, kan begitu. Ya. Karena satu dosa kan satu titik hitam, dua dosa dua titik hitam, seperti itu, ya. Ya. Nah, semakin kotor permukaan hati itu, maka semakin Allah jauh dari hamba itu. Ya. Ya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah itu tahu bahwa kita ini memang banyak kelemahan sehingga selalu jatuh pada dosa dan kesalahan. Ya. Seperti itu, ya. Maka Allah juga menyediakan untuk kita sebuah alat dan instrumen sarana bagaimana kita mensucikan diri kita dari dosa. Ya. Itulah namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yatimmu dzalika bil ilmi wan nadami wal azm, ya. Kalau orang itu mau menjalani proses pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada ilmunya. Kita harus mengilmui bagaimana kita membersihkan diri dari dosa. Ya, harus ada ilmunya, ya. Kita harus ilmui itu. Ya. Maksudnya menyadari dosa dan kesalahan itu. Ya, itu langkah pertama pertobatan itu kan, kalau orang itu sadar, wah ini salah, ini nggak benar ini, ya, ini keliru, ya, ini nggak boleh gitu, ya. Ya. Ada orang jatuh pada kesalahan, dia nggak sadar kalau dia salah gitu, ya, karena dia tidak mengilmuinya. Ya. Nah, di sinilah juga pentingnya kita belajar, mempelajari agama kita ini supaya kita tahu nih yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh, yang mana yang afdal, yang mana tidak afdal, yang mana yang lebih baik, yang mana yang kurang baik, ya. Itu kan kita akan dapatkan dari kalau kita belajar, ya. Makanya setan itu, ya, sangat kesulitan menghadapi muslim yang memiliki ilmu dibanding muslim yang cuma ahli ibadah saja, ya, tapi landasan ilmunya kurang, gitu, ya. Nah, sangat berbeda itu antara orang yang berilmu, dia mengilmui agama ini, kemudian dia beramal atas landasan ilmu itu, dibanding orang yang ya sekedar apa ya, tekadnya bagus untuk beribadah, dia rajin beribadah, tapi landasan ilmunya kurang. Ini gampang sekali disesatkan oleh setan. Ya. Makanya di sinilah pentingnya untuk kita selalu banyak belajar supaya kita tidak mudah digelincirkan oleh setan. Ya. Taubat juga seperti itu. Kita akan bisa membersihkan diri kita ini kalau kita mengilmui itu semuanya. Ya. Dan ya, perlu kita tahu, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa yang namanya taubat itu jangan kita identikkan dengan dosa. Tidak. Ya. Dosa kita ini juga untuk kita taubati banyak sekali. Ya. Dosa yang kita masih ingat banyak, yang kita sudah lupa jauh lebih banyak. Karena ini tabiat manusia seperti itu. Kalau kebaikannya diingat terus, kalau keburukannya ya hari ini melakukan salah, besok udah lupa gitu. Ya. Nah, taubat itu kan Rasul SAW juga diperintahkan untuk taubat. Nanti kita lihat dalilnya, ya.
Jadi kita harus mengilmui ini, ya. Ya. Jadi langkah pertama pertaubatan itu adalah dengan ilmu, dengan menyadari kesalahan kita, menyadari itu. Kemudian wan nadam, menyesali apa yang telah dilakukan. Itu langkah berikutnya. Ya. Wah, kenapa saya jatuh pada kesalahan ini? Kenapa saya lakukan ini? Ada perasaan sedih, ada perasaan menyesal, ya. Wal azm, kemudian yang berikutnya adalah ada tekad dalam dada untuk tidak kembali lagi ke situ. Ya. Jadi al-iqla' anidzam, mencabut diri dari dosa. Kemudian an-nadam, menyesali itu. Kemudian yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nanti kita akan bahas ini. Fa innahu mata lam ya'lam anna adz-dzunuba asbabul bu'di 'anil mahbub lam yandam 'ala adz-dzunub, ya. Orang kalau tidak sadar, ya, bahwa ini dosa, gimana dia mau menyesal? Jadi langkah pertama pertobatan itu kita tahu, ya, tentang dosa yang telah dilakukan dan kita menyesali itu, ya. Orang kalau tidak menyesal, ya gimana dia mau kembali, ya? Tidak akan kembali dia. Kemudian dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala secara khusus berfirman begini. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, semoga kalian beruntung. Nah, coba kita pelajari konteks ayat ini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ayat ini turun kepada Rasulullah dan para sahabat, dan ayat ini turun di Madinah. Ayat ini surah An-Nur itu adalah ayat-ayat Madaniyah, ya. Turun kepada para sahabat. Ya, ini beruntungnya generasi sahabat itu. Kenapa? Karena semua urusan itu, segala urusan itu yang mereka hadapi itu langit campur tangan, ya, dengan wahyu yang dibawa oleh Jibril. Ya, inilah keistimewaan generasi sahabat ketika Rasul masih ada. Ya, nyaris tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena yang dihadapi langsung selesai seluruh permasalahan itu karena ada Rasul, ada wahyu yang membimbing mereka langsung. Ya. Nah, ayat ini turun kepada mereka para sahabat. Yang mana kita tahu sahabat itu adalah generasi terbaik umat ini kan, murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat itu adalah orang yang mereka adalah orang yang generasi yang paling banyak amalnya, karena mereka ini pelopor penyebar Islam, ya kan? Ya. Tapi turun ayat kepada mereka, memerintahkan mereka untuk taubat. Wa tubu ilallahi jami'an. Taubat kalian semuanya kepada Allah. Apakah para sahabat semuanya mereka pendosa? Tidak. Ini sahabat ini generasi yang dijamin. Ya. Ya, generasi yang dijamin. Ya. Tapi turun kepada mereka ini perintah untuk taubat. Taubat kalian semuanya kepada Allah. Ya. Ya, karena taubat itu bukan cuma dari dosa saja. Ya. Contohnya begini. Kalau kita selama ini jarang sholat duha. Duha itu hukumnya apa? Sunnah kan? Maksudnya ya dia sesuatu yang kalau dikerjakan itu dapat pahala, kalau kita tinggalkan juga ya sebenarnya bukan tidak apa-apa ya, tapi rugi. Karena kita bisa melakukannya lantas kita tinggalkan, ya berarti kan rugi, ya. Ya. Tapi tidak berdosa, ya. Nah, kalau ada orang dia tidak jaga itu, kemudian wah, ini bagi saya ini saya lalai ini. Kenapa? Sebenarnya saya bisa menjaga itu, saya tidak jaga gitu ya. Saya bisa merutinkan itu, saya tidak rutinkan, ya. Ini kelalaian nih, makanya saya taubat kepada Allah. Setelah ini saya akan sholat duha, saya akan jaga itu. Ini juga taubat juga namanya ini. Tapi taubat bukan dari dosa, bukan. Ya kan? Bukan dari dosa. Taubat itu memperbaiki kondisi kita dari yang sebelumnya buruk kepada yang lebih baik. Yang sebelumnya baik kepada yang lebih baik lagi. Kalau ditingkatkan lagi, wah, selama ini saya cuma jaga 2 rakaat doang. Cuma 2 rakaat saja. Ya. Mulai hari ini saya akan tambah lagi jadi 4 rakaat. Nah, taubat juga namanya itu. Jadi memperbaiki diri, ya. Ini proses taubat ini. Nah, jadi taubat itu kan 2 macam. Taubatul bidayat
wa taubatun nihayat. Taubat yang sifatnya itu dari dosa, ada sifatnya itu memperbaiki diri. Ya, maksudnya meningkatkan kualitas diri yang sebelumnya sudah baik, lebih baik lagi. Taubat juga namanya itu. Ya. Ya. Jadi sahabatnya disuruh untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'a. Taubat kalian semuanya kepada Allah. Bukan karena mereka ini pendosa, tidak. Ya. Tapi mereka disuruh meningkatkan kualitas diri mereka. Nah, coba kita renungkan. Ikhwati fillah. Kita kalau habis salat fardu,
Zikir pertamanya apa? Apa zikir pertamanya habis sholat? Istighfar. Apakah kita habis berdosa? Tidak, kita habis taat ini. Kenapa disuruh istighfar? Kenapa kita disuruh istighfar? Ya. Kita habis sholat kok. Ya. Habis melakukan ketaatan. Ya. Kenapa zikir pertamanya istighfar? Coba kita renungkan. Ya. Kita disuruh taubat ini habis sholat. Ya. Ternyata jawabannya adalah bahwa ketaatan kita kepada Allah ini ada saja kurangnya. Ya. Coba kita jujur pada diri kita. Kita kalau sholat ini kita khusyuk nggak 100%? Cuma Allah yang kita ingat? Saya kira tidak. Ya, pasti kita masih ingat urusan yang lainnya. Padahal durasi sholat itu kan singkat. Ya, tidak lama dia, dalam hitungan menit. Ya, sholat itu. Ya. Tapi dalam durasi yang singkat itu juga kita masih ingat yang lainnya. Padahal Allah sudah mengatakan, aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Allah kasih kita kan waktu 1 kali 24 jam. Yang diminta, yang wajib itu nyetor muka kepada Allah 5 kali gitu ya. Dan durasinya juga tidak banyak, tidak panjang gitu ya. Ya. Tapi kenapa? Ya, justru ingatan kita kepada Allah itu tidak full begitu ya. Masih sempat-sempatnya ingat yang lain, yang itu urusan yang lain ya. Bahkan kadang-kadang urusan yang dilupakan di waktu sholat itu di luar sholat diingat di waktu sholat, ya kan? Kadang-kadang kunci hilang di luar sholat, ingatnya waktu sholat gitu. Oh, kunci saya taruh di situ, gitu ya. Ya. Ini semua yang kita istighfari kepada Allah. Ya Allah, ya, saya mohon ampun kepadamu, saya disuruh mengingatmu ini full, ya, 100%. Saya tidak ingat engkau 100%, ya. Jadi ketaatan kita itu juga selalu ada kurangnya. Itu juga butuh diistighfari dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan dosa? Sudah lebih perlu lagi gitu ya. Ya. Dan Nabi SAW, Nabi juga begitu, ya. Nabi kita SAW, wa itu surah yang paling terakhir turun. Saya mohon maaf, berapa menit waktunya? Saya takut nanti terlalu panjang. Berapa menit ini waktunya ini tuh? 5 menit lagi. Ya. Nabi SAW, surah yang paling terakhir turun. Jadi ada namanya ayat terakhir turun, ada namanya surah yang paling terakhir turun. Ya. Surah yang paling terakhir turun itu adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kau menyaksikan wahai Muhammad, manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, ya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan minta ampun kepadanya. Ini Rasulullah SAW. Kalau kita lihat sirah, ya, sejarah, sejak diangkat menjadi Rasul, ya, seluruh kehidupan Nabi itu kan perjuangan. Bagaimana supaya Islam ini sampai kepada manusia, ya. Tidak pernah Rasulullah sedikit pun berhenti berpikir ini. Dan seluruh macam ujian dan tantangan itu Rasulullah hadapi, ya. Mulai dari teror fisik, ya, teror mental. Rasulullah sampai harus hijrah, ya. Rasulullah membangun basis di Madinah, ya. Ya. Dalam rentang waktu 20 tahun lebih itu Rasulullah itu berpikir keras bagaimana Islam ini menyebar. Seluruh kehidupan Rasulullah setelah diangkat menjadi Nabi itu adalah perjuangan, pengorbanan untuk Islam ini. Tapi di akhir-akhir hayat beliau menjelang Allah memanggilnya menghadap kepadanya, turun surah ini, ya. Dan ayat ketiganya itu ditutup. Rasulullah diperintahkan untuk istaghfir wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Apakah Rasulullah seorang pendosa? Ya. Sehingga disuruh minta ampun. Sementara Nabi itu kita adalah maksum, orang yang dijaga, orang yang dipelihara dari dosa. Tidak ada salahnya itu Rasulullah SAW, tidak ada dosanya. Tapi disuruh minta ampun, ya. Sementara seluruh kehidupannya itu adalah perjuangan, adalah pengabdian, adalah pengorbanan.
Ya. Jawabannya apa ini? Jawabannya seperti filosofi sholat. Ya. Seperti filosofi sholat, bahwa Nabi dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di jalan-jalan perjuanganmu itu, hai Muhammad, ada yang kurang. Ada yang kurang. Ya, ada yang mungkin tidak semestinya engkau lakukan, dan begitulah seterusnya. Hal-hal yang seperti itulah yang kau minta ampuni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja disuruh istighfar, bagaimana dengan kita? Ya. Jadi kebutuhan kita untuk taubat kepada Allah ini lebih banyak, ya, lebih kuat, ya, karena Nabi saja seperti itu, ya. Nah, nanti kita lihat ya kajian-kajian berikutnya apa saja yang bisa kita tempuh, ya, kita lihat dalil-dalilnya, kemudian kita selami itu semua makna-makna itu sehingga kita bisa lebih termotivasi untuk membersihkan jiwa kita. Saya kira cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa kita jadikan ini kajian berseri, kemudian bisa memandu kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan, dan mari kita berniat untuk mengikuti ini terus. Ya, karena niatul mukmin khairum min amalihi, niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Ya, jadi kalau kita sudah berniat, Allah akan bukakan jalan-jalannya. Ya, tapi kalau tekad kita kurang, ya udah, kita nanti dibiarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Malah sedikit udah tidak datang dan seterusnya. Tidak. Ya, tapi kalau kita ada niat, kita bertekad, insya Allah kita juga akan diberikan kemudahan untuk bisa mengikuti kajian ini terus. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.